sahabat dimanapun rekan-rekan berada. Semoga Allah mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua, mengkaruniakan kesehatan, mengkaruniakan keistiqomahan dalam kebaikan. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini acaranya di Beranda Inspirasi khusus terkait dengan bisnis ataupun usaha. Dan episode yang lalu kita membahas tentang kreativitas dan inovasi. Mengapa? Karena dalam kondisi COVID-19 seperti ini dan kemudian kita stay at home di rumah, terkadang kita aktivitasnya dari hari ke hari boleh jadi cenderung monoton dan perlu ada suatu dorongan agar kita memiliki kreativitas dan inovasi. Nah, minggu lalu juga saya sudah sampaikan 3 hal agar kita bisa kreatif, kita bisa melakukan inovasi. Yang pertama adalah kita mohon pertolongan kepada Allah. Mengapa itu kita lakukan? Karena semua ide, gagasan, peluang, ataupun kreativitas itu muncul karena Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allah memberikan ilham kepada kita, sehingga muncullah ide dan gagasan untuk kita berbuat sesuatu yang kreatif ataupun yang inovasi. Yang kedua, syaratnya memang harus dengan ilmu, harus memiliki wawasan, keilmuan yang cukup, memiliki pengalaman, agar apa? Agar ide, gagasan yang kita membuat kreativitas dan inovasi itu bisa baik, begitu. Jangan sampai kreativitasnya justru maksiat kepada Allah ataupun hal-hal yang sia-sia. Nah, yang ketiga adalah kita berani mencoba. Karena kalau nggak berani mencoba, sebagus apapun ide, kreativitas, ataupun kita sudah memiliki rencana, begitu ya, kita nggak punya keberanian untuk mulai, maka ya hanya sebatas tulisan di atas kertas, sebatas rencana saja, begitu. Sehingga satu, kita mohon pertolongan kepada Allah, agar memberikan petunjuk kepada kita. Nah, petunjuk ini Allah memberikan kepada kita itu dengan berbagai variasi. Boleh jadi kita baca buku, boleh jadi kita dapat ilmu dari teman, kita melihat berita, kemudian kita mendapatkan informasi lewat WA, lewat medsos, dan sebagainya, sehingga itu kita olah dalam pikiran kita dengan pengalaman, dengan ilmu, kemudian muncul sebuah gagasan ataupun sebuah ide kreativitas agar kegiatan kita ataupun aktivitas kita itu bernilai ibadah, bernilai positif untuk kehidupan kita. Nah, hari ini khusus nih di Beranda Inspirasi bersama saya, Gatot Kuntakumara. Khusus episode ini kita akan bahas bagaimana caranya ternak lele. Karena Masya Allah, ternak lele ini sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa memiliki space yang ataupun lokasi yang besar. Kita bisa melakukan dengan menggunakan ember ataupun dengan terpal, bahkan mungkin bisa di rumah begitu ya, di depan rumah ataupun di garasi dan sebagainya. Nah, sudah hadir bersama kita Pak Agus Bebarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Apa kabar, Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Nih, jadi sahabat-sahabat, saya perkenalkan diri dulu ya. Ini Pak Agus ini adalah santri karya Darut Tauhid yang bertanggung jawab dan mengembangkan ternak lele. Nanti beliau akan bercerita bagaimana caranya dan kiat-kiatnya agar kita bisa meniru kalau misalnya punya ide ataupun gagasan yang sama terkait dengan ternak lele ini. Baik Pak Agus, itu Pak Agus sudah berapa lama nih menekuni lele ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak, kalau menekuni lele mulai dari 2014 Pak, ketika 2014. Dia amanah, ya ketika diberikan amanah di DT cabang Kerawang Pak. Waktu itu ketika saya diamanahkan untuk memegang DT cabang Kerawang, ada asrama, kemudian ada masjid, kemudian ada lahan 3.000 meter persegi, kemudian sekelilingnya adalah sawah. Kemudian amanah dari Bapak sebagai ketua yayasan, bagaimana pesantren itu mandiri. Maka kami berpikir, apa nih potensi yang kita kembangkan. Ternyata saya baca-baca buku, kemudian cari informasi, yang dengan 3.000 meter persegi, bahkan yang ada itu lahan hanya 500 meter persegi. Karena sebagainya untuk asrama. Maka di sanalah mulai adanya budidaya lele Pak. Jadi 2014, nah kemudian itu 1 tahun, kemudian 2015 ke DKM sampai 2019.
Nah sekarang di Eko Pesantren mulai lagi Pak, gitu untuk di lele Baik, itu. baik. Gitu. Kenapa ini Pak Agus tertarik di lele nih, bukan ikan yang lain seperti nila, mujaher ataupun ikan-ikan yang lain budidayanya itu? Kenapa justru memilih lele? Ya kalau dari sisi keunggulan Pak, satu lele Hmm. itu adalah mudah dari sisi budidaya. Kemudian yang kedua, lele itu tidak memerlukan air yang mengalir Pak. Berbeda Oh, nggak dengan perlu air mengalir. Jadi walaupun itu airnya itu tidak ada sumber air, itu bisa dilakukan ya? bisa Pak. Makanya sekarang dengan adanya booming budik damer, budidaya ikan Mhm, di dalam ember itu sangat mhm. memungkinkan. Karena lele itu adalah air diam, kemudian dengan kondisi air kalau seandainya sudah betah lele itu satu ember bisa ratusan Pak gitu. Jadi itulah Oh keunggulan gitu ya. lele bandel gitu Pak. Jadi semua bisa Hmm. untuk budidaya. Kemudian yang kedua, keunggulan budidaya lele itu sekarang dan image masyarakat sudah berubah Pak. Hmm. Jadi dulu mungkin lele itu adalah ikan yang kotor, tumbuh di lahan ataupun di media di air yang kotor. Tapi sekarang image lele adalah sudah bagus Pak. Bahkan di sini kami membudidayakannya adalah makanya Ekofish ini adalah Eko Pesantren Fish berkaitan dengan budidaya lele ini slogannya adalah sehat dan berkualitas. Sehat Sehatnya dan adalah berkualitas. betul. Sehatnya adalah satu dari sisi lelenya adalah kita menggunakan airnya bukan air limbah, bukan air Hmm. selokan, tapi air Hmm. yang bersih, insya Allah. Iya, Kemudian yang iya, iya, kedua iya, iya. dari sisi pakannya Pak, itu berkualitas juga. Yang nutrisinya insya Allah sudah terhitung juga gitu Pak. Mhm. Nah, baik Pak Agus, bagaimana caranya kalau misalnya ini sahabat-sahabat mau ikut ternak lele nih? Bagaimana cara memulainya kira-kira? Ada Ya slide yang bisa ditampilkan atau ada bisa Pak. ada ini biar pada bisa memulai gitu. Karena Oh ini ya, menarik nih, di samping kita itu berdiam di rumah begitu ya. Kan kita harus beli beli beras, beli sayur mayur, kemudian beli lauk pauk begitu ya. Nah, kalau di rumah itu ada lele juga ada, kemudian saya lihat kemarin ada juga yang bisa ditanam sekalian dengan hidroponik yang kangkung ya. Nah, itu kan betul Pak. sangat luar biasa begitu. Ya, bisa Pak. Boleh Pak Dodi ditampilkan slide-nya Pak. Nah, ini smart farming untuk ketahanan pangan pada Hmm, kondisi pandemik ini. hmm, Berkaitan dengan lele ini juga bisa digabungkan dengan tanaman lain. Jadi bukan hanya lele hmm. saja. Eh, Makanya sekarang dengan adanya budik damar, lelenya dibudidayakan dalam ember, kemudian kita juga menanam tanaman. Nah itu juga bagus Pak. Nah perkenalan dulu tadi udah sampaikan, Ya, memang basic saya adalah makanya ketika ada Ustadz Agus merasa malu juga Pak gitu, karena nanti jadi Ustadz Lele kesananya gitu Pak. padahal Pak Agus ini dulunya adalah ketua DKM Darut Tauhid ya. Kemudian jadi Betul. ketua kepala kantor Darut Tauhid Eko Pesantren, tapi karena di sana mengelola aset wakaf, jadi salah satu kita tugaskan adalah bagaimana memakmurkan aset wakaf, memproduktifkan aset wakaf itu dengan ternak lele ya, Masya Allah. Jadi Betul. ada dua tuh Pak Agus sekalian, memakmurkan aset wakaf, ternak lele juga sebagai marbot masjid ya, ketua DKM masjid ya. Ini salah. Masya Allah, Jadi Alhamdulillah. karena ada basic mungkin kemarin S1-nya ada di pertanian, Hmm, kemudian yang kedua sekarang S2 di dakwah gitu di hmm. Fakultas Dakwah UIN. Jadi mudah-mudahan bisa nyambung antara dakwah dengan pertanian juga. Nah, Masya selanjutnya Pak. Allah. Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, Kalau misalnya ini Pak Agus, kan kemarin saya sebelum diskusi tentang lele ini dengan Pak Agus juga saya nyobain juga ya, udah 1,5 bulan begitu. Nah pas datang 3 hari itu mati sebagian begitu. Kenapa ya? Ada perbedaan suhu begitu ya? Atau lele ini kalau misalnya nggak diganti airnya atau diganti airnya salah begitu, itu dia cenderung cenderung nggak bertahan ya? Atau seperti apa ya? ya jadi untuk budidaya lele itu gampang mudah Pak. Hmm. Gampangnya kalau lele sudah betah di air maka Mhm. lele itu 1:2 pun bisa, 1 liter air bisa 2 ekor. Artinya ketika sudah Hmm. betah lele banyak, contoh nih dalam satu ember
60 liter bisa isinya 120 lele gitu Pak. Masya Kalau Allah. sudah betah, makanya itu gampangnya Ya. kalau sudah betah. Susahnya kalau belum betah. Apa yang menyebabkan ketidakbetahan lele? Yaitu berkaitan dengan medianya, yaitu air. Nah makanya di sini yang mungkin yang kejadian seperti Bapak adalah berkaitan dengan pengelolaan airnya Pak. Satu, dari sisi air, memang lele itu berbeda dengan ikan mas dan ikan lain. Kalau ikan mas dan ikan lainnya itu udah dengan jernihnya air itu lebih bagus, apalagi yang di akuarium. Tapi lele itu bukan jernihnya air, tapi bahkan lele itu dengan air hijau pun lebih betah gitu daripada yang jernih. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan suhu. Jadi suhu yang lele itu adalah 28 sampai 30. Wow. Gitu. Ya. Jadi kalau di lembab nggak bisa ya dia kedinginan ya. Iya. Jadi kayak kita aja ya. Bisa saja, tapi pertumbuhannya akan sedikit lambat, Pak. Nah, Baik. Kemudian yang ketiga dari sisi pH. pH itu 5,5 sampai 7,5, artinya basah ini gitu kan. Basah bahkan ya. sampai 8,5 itu bagus, Pak. Untuk yang lele ini dari sisi ininya pH-nya. Nah, kemudian dari sisi ini juga pengelolaan air itu berkaitan dengan keadaan airnya Pak. Kadang ada air yang contoh terlalu asam itu memang jelek, apalagi kemarin ada konsumen Pak pas datang ternyata lelenya 1 hari sudah matinya banyak. Kemudian saya tanya gimana pas awal belinya? Ya saya beli dari Eko Pesantren siangnya, kemudian dibawa ke tempat itu, besoknya baru ditanam, berarti di kantong itu sudah 1 hari. Nah berarti itu juga untuk penanganannya juga harus benar-benar penanganan yang disiapkan gitu Pak. Iya.